Menteri aja bilang kalau di sana digaji besar. Ladang jihad di Palestina tuh Suriah, Mesir, sampai pada nggak mau pulang karena kehidupannya enak di sana. Di bawah naungan khilafah tuh hidupnya nyaman. Semoga aku bisa ke sana. Amin. Assalamualaikum Desi. Hai, waalaikumsalam. Masuk. Sini. Gimana kabarnya? Kita mau belajar kelompok kapan? Oh boleh, sekarang kan ada tugasnya. Iya, ayo. Ih Wanda, kok kayak gini jilbabnya? Apa sih? Harus pakai peniti di sini. Apa sih? Nanti Allahnya marah. Lagian nih harusnya tuh kayak gini, diginiin, gak pakai kaos kaki lagi. Nanti dimarahin sama Allahnya. Wah, ada kiriman video dari Ustazah. Coba aku lihat dulu. Nikmat pembelaan dinullah yang diamanahkan kepada kita. Wallahi ya ikhwah, inilah hari yang kita nanti-nantikan. Inilah hari yang kita tunggu-tunggu. Tidak lama lagi kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita pulang dengan membawa kemenangan dan kemuliaan di kalimatillah. Sungguh ya ikhwah, wallahi kita akan tunjukkan kepada bangsa babi dan kera itu. Kita akan tunjukkan kepada mereka kaum kufar yang bodoh itu bahwa kita adalah kaum yang mencintai kematian sebagaimana mereka mencintai kehidupan, dan kita berproses. Desi, ayo makan dulu nak. Kenapa kamu? Mukamu mau makan apa? Bentar Ibu, ada yang mau diomongin dulu Ibu sama Bapak. Kenapa sih? Aku pengen ke Suriah Ibu, Pak. Maksudnya? Pengen jihad ke sana. Hah? Ngapain? Karena di sana tuh difasilitasi untuk kehidupannya, dari pendidikannya, kesehatannya, sama terjamin hidupnya di bawah khilafah. Udahlah Des, nggak usah macem-macem, ayo mak aja. Tapi Ibu, Kenapa? Mau makan apa? Nih, Ami ya. kalau Ibu sama Bapak nggak mau nemenin, aku sendiri aja nggak apa-apa kesananya. Sendiri gimana maksudnya? Saya, Ibu sama Bapak masuk surga untuk jihadnya ke sana. Tapi kalau nggak boleh sama Ibu sama Bapak nggak nemenin, saya ke sana sendiri. Ya ayahmu ada kerja, ibu juga ada kerja, adik-adikmu sekolah, kamu juga masih sekolah. Maksudnya gimana? Terus mau ditinggalin gitu aja? Iya. Wis, nggak usah macem-macem deh. Ya udah, Desi ke Suriah sendiri aja. Mana? Des, gimana Pak itu Pak? Ya, gimana lagi ya Maya? Namanya Desi kan juga anak kita. Dia juga udah gede, dia juga udah bisa belajar. Kalau emang itu kemauannya Desi ke Suriah, ya udah. Dan emang itu tujuannya baik, ya udah kita temenin aja ke sana. Iya, Mama juga takutnya Desi kenapa-kenapa. Iya kan, kalau di sana sendiri kita bareng-bareng ke sana. Udah kerjaan nanti kita lepas semua, aset-aset kita jual. Kita sekeluarga nanti berangkat ke Suriah bareng-bareng. Semoga apa yang diinginkan Desi bisa kita capai di Suriah nanti. Ya nggak cuma Desi Pak, semoga memang apa yang dijanjikan itu benar. Amin. Nak, bentar nak, Mama mau ngomong. Kamu serius mau ke Suriah? Iya, Ma. Gimana? Ya daripada kamu kenapa-kenapa, Mama sama Papa mau ikut nemenin kamu. Beneran. Makasih ya, Ma. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kisah di atas adalah kisah nyata yang mungkin pemerannya adalah fiktif, tetapi banyak di antara kita di lingkungan masyarakat yang mereka pergi ke Suriah untuk mencari ketenangan,
di bawah naungan khilafah, atau ada motivasi-motivasi lain, misalkan anaknya sakit, kemudian ingin untuk disembuhkan anaknya, mencari pengobatan gratis yang katanya maju. Mereka mendapatkan propaganda itu dari ISIS, kebohongan dari ISIS. Dan ISIS ini sendiri tidak hanya membuat perempuan-perempuan ini menjadi rentan dan kemudian hijrah, remaja ini menjadi rentan dan hijrah ke Suriah, tetapi juga memicu perempuan-perempuan Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam perjuangan kelompok ini. Jadi data dari IPAC, Institute for Policy and Analysis Conflict, tahun 2020 menyatakan bahwa terjadi peningkatan 9 kali lipat aksi terorisme dan penangkapan yang dilakukan pada teroris perempuan semenjak 2014 ISIS mengajak partisipasi aktif perempuan di sana. Teroris perempuan sendiri sudah ada semenjak 2004. Data dari IPAC mengatakan demikian. Namun, peningkatan 9 kali lipat itu terjadi sejak deklarasi ISIS mengajak perempuan untuk berpartisipasi aktif. Nah, akhirnya apa? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa ternyata ISIS membuat kebohongan. Yang tertipu tidak hanya Desi saja dalam kisah fiktif ini, tetapi banyak sekali perempuan-perempuan ISIS, tidak hanya perempuan sebenarnya, tetapi mereka, para laki-laki, lansia, anak-anak yang awalnya ingin hidup bahagia di bawah naungan khilafah, yang memang itu sebenarnya dijanjikan oleh Rasulullah, tapi nyatanya mereka tidak mendapatkan itu di Suriah, bergabung dengan ISIS. Tidak. Akhirnya banyak orang Indonesia yang sudah tiba di sana ingin pulang ke Indonesia. Ini data lain yang menyatakan bahwa hidup di sana itu lebih parah. Bahkan ada informan saya yang menyatakan bahwa yang namanya rumah sakit itu kan harusnya steril, bersih gitu ya. Tapi rumah sakit di sana adanya apa? Kotoran manusia semua, saking kumuhnya kehidupan yang ada di sana. Nah, mari kita melakukan kontemplasi bersama teman-teman bahwa mereka saja, warga negara Indonesia yang sudah membakar paspor mereka di Suriah, mereka saja ingin balik ke Indonesia. Dan juga banyak sekali kisah teroris-teroris yang dulunya berpaham ekstrim melakukan pengeboman, bahkan skalanya adalah bom Bali, mereka ingin rujuk kepada NKRI. Ini contohnya. Umar Patek itu adalah salah satu pelaku bom Bali, dan dia menjadi orang yang cukup dicari ketika masa itu oleh pemerintah Amerika, Filipina, Indonesia, Australia karena melakukan bom Bali. Di Filipina dia juga terlibat dalam aksi kelompok separatis melawan pemerintah. Dia manusia yang dicari, menjadi buron mahal ketika itu, $1 juta, akhirnya rujuk pada NKRI, dan ketika di lapas dia mengikrarkan NKRI padahal ada ancaman bagi mereka dari kelompoknya, bahkan nyawa yang menjadi taruhannya ketika mereka rujuk pada NKRI. Nah, pesan moralnya di sini teman-teman adalah bahwa Indonesia sendiri adalah negara yang memiliki banyak suku, agama, budaya yang itu beraneka ragam. Kita sering sekali dari kecil mendengar Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dan ini yang menjadi penekanan dalam video ini sebenarnya. Karena adanya perbedaan itu seharusnya memperkuat kita saling mengenal satu sama lain. Dalam Al-Hujurat ayat 13 misalkan, di sana disampaikan jelas bahwa kita sebagai umat manusia itu diciptakan untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi bukan untuk bersih tegang ketika itu kita berbeda, ketika mereka adalah out group. Dan itu yang terjadi pada mereka, para mantan narapidana teroris, returni maupun deportan yang sudah rujuk pada NKRI. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada Umar Patek, kemudian Desi dalam kisah fiktif kita ini adalah cerminan dari moderasi beragama yang disampaikan oleh Kemenak. Ada 4 indikator. Pertama adalah komitmen kebangsaan, kemudian adalah toleransi, anti kekerasan,
dan penerimaan terhadap tradisi. Saya kasih contoh misalnya adalah komitmen kebangsaan yang sudah dilakukan oleh Umar Patek. Dia tetap mengucapkan ikrar setia NKRI dan itu diikuti oleh teroris-teroris lainnya, narapidana teroris maupun mantan narapidana teroris, sekalipun mereka mendapat ancaman dari kelompok ekstrimnya. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Tidak banyak orang tahu bahwa Umar Patek itu menikah dengan perempuan Filipina yang mana keluarga besarnya adalah kaum Katolik. Di sana dia bisa melakukan kontak dengan orang-orang Katolik sekalipun dia ekstremis dan menjadi jihadis di sana bersama kelompok separatisnya. Sebenarnya bibit-bibit toleransi itu sudah ada pada Umar Patek sebelumnya dan dikuatkan ketika dia masuk ke dalam lapas, mendapatkan rehabilitasi di lapas, dan akhirnya ikrar setia pada NKRI. Anti kekerasan menjadi indikator ketiga dalam moderasi beragama dan mereka semua sepakat bahwa tidak lagi menginginkan dan menggunakan atau memilih jalan kekerasan dalam memperjuangkan ideologinya. Dan yang terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi. Salah satu mantan narapidana teroris lain yang telah rujuk pada NKRI adalah Ika Puspitasari. Namun berbeda dengan Umar Patek, Ika Puspitasari ini mulai rujuk pada NKRI setelah dia keluar dari lembaga pemasyarakatan dan bersosialisasi dengan masyarakat luas. Ika Puspitasari ini mulai belajar untuk bersosialisasi kembali kepada masyarakat. Dia tidak hanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat, misalnya kegiatan posyandu, tetapi dia juga mengikuti kegiatan reintegrasi sosial lain, misalnya yang dilakukan oleh pemerintah, seminar kewirausahaan. Dia ikut bersama ibu-ibu di lingkungannya untuk belajar bersama ilmu-ilmu tentang batik eco printing untuk dia bisa berwirausaha ke depannya. Jadi mereka tidak lagi skeptis terhadap budaya yang mana budaya itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Assalamualaikum teman-teman semua. Aku Hisham yang biasa dikenal dengan nama Umar Patek. Mungkin kalian pernah mengenal nama tersebut, tapi malah aku yang belum pada kenal kalian. Oke, next time kita bisa saling mengenal ya, insya Allah. Aku kan udah pernah masuk penjara, maksudnya pernah mendekam dalam penjara gitu, karena ya kasus terorisme itu. Jadi aku ingin nasihatin kalian agar ya tidak terbawa ajakan ke arah terorisme. Ketahuilah kawan, kalau paham terorisme itu bisa masuk ke semua lini, instansi, profesi, dan sebagainya. Apalagi yang masih muda-muda. Nah, ini rentan banget. Lalu gimana memahami diri, memagari diri maksudku, dari paham tersebut? Selanjutnya adalah pentingnya rasa nasionalisme dalam diri kita masing-masing. Itu absolut. Cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan wajib membela tanah air kita, negeri kita, itu menjadi salah satu bagian penting dalam memagari terorisme. Negeri kita adalah rumah kita sendiri yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Baik itu kebinekaannya, budayanya, dan segala macam ragamnya. Seorang pemuda yang tidak punya rasa nasionalisme itu akan abai jika negeri kita
dirusak oleh kekerasan, terorisme, dan sebagainya. Jadi sense of belonging terhadap negeri kita itu mutlak, sehingga ya harus kita jaga, harus kita rawat. Nah, demikian pula dengan negeri kita, dengan rasa nasionalisme itu, maka kita mau mengorbankan jiwa raga kita demi menjaga negeri kita, baik dari serangan penjajah ataupun dari terorisme dan lain-lain. Oke, baik teman-teman, negeri kita Indonesia ini indah. Indonesia itu damai dan damai itu indah. Oke, sebelum aku akhiri, ayo di follow akun Instagramku Umar.potret, dan juga akun TikTokku di follow Umar.potret juga. Oke, see you. Assalamualaikum. Mereka saja bisa berubah, teman-teman. Dan saya berharap di sini tidak lagi ada teman-teman yang berusaha untuk pergi ke Suriah atau bergabung dengan kelompok ekstrim. Mereka saja ingin berubah dan rujuk pada NKRI. Mereka mengakui kesalahan kekhilafannya mereka, dan saat ini mereka ingin hidup normal layaknya kita. Masa kita yang sudah hidup normal seperti yang mereka inginkan, ingin cari masalah? Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.